Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Farid Hikmat. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita akan bahas mengendalikan kebijakan pemerintah yang dimainkan oleh para cukong. Sahabat Siliwangi 1922, bahwa kita mengetahui ongkos yang harus dikeluarkan oleh setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala negara dan atau kepala daerah ini sangat fantastis sekali. Nah, akibatnya para calon berusaha mengembalikan biaya itu dengan menghalalkan segala macam cara, hingga menjadi terjerat daripada aparat penegak hukum. Nah, apa yang terjadi sahabat Siliwangi 1922? Dengan momen ini tidak sedikit yang disponsori oleh orang lain. Yang sponsor itu tidak ada kata lain kecuali dengan satu kata cukong. Dan di situ sahabat Siliwangi 1922 kemudian terjadi suatu jual beli kebijakan. Artinya, saya dukung Anda, tapi besok saya minta ini, saya minta itu, dan seterusnya. Maka tidak bisa dihindari akibat daripada semua ini, daerah digadaikan kepada para cukong tersebut. Nah, sahabat Siliwangi 1922, yang menjadi masalah adalah korupsi kebijakan untuk menguntungkan para cukong. Jika kepala daerah yang terpilih harus memudahkan suatu izin investasi, proyek, dan juga pengolahan sebuah tambang dan lain sebagainya, tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi jika di daerah yang kaya potensi terhadap alamnya. Apalagi desain demokrasi di negara kita sekarang ini adalah kapitalis, sehingga pemilihan secara langsung tentu butuh biaya yang cukup tinggi. Nah, keterlibatan cukong untuk membiayai daripada bakal calon tersebut tidak bisa dihindarkan. Nah, akibatnya daerah digadaikan kepada cukong untuk bisa mengembalikan dana yang dikeluarkan. Dan para cukong tidak bermain untuk satu pasangan calon. Dia mengamati para cukong itu biasanya tidak main dalam satu paslon, tapi dia membiayai beberapa paslon lain, terutama kepada paslon dari ketiga tersebut yang memiliki sebuah peluang yang lebih hebat. Nah, sahabat Siliwangi 1922, dengan kata lain, mereka buang jaring dan juga mereka tabur bibit-bibit tersebut di sana, di sini, supaya bisa dipanen untuk hari esok. Mereka melihat siapa yang berpeluang menang, support untuk bisa mendapatkan keuntungan bukan hanya untuk izin proyek saja, tetapi mereka bisa mengendalikan sebuah kebijakan pemerintah di kemudian hari. Sungguh mengerikan. Sahabat Siliwangi 1922, kuasa Allah untuk mengingatkan rakyat Indonesia dengan bocornya WhatsApp Group agar masyarakat paham kondisi negara saat ini, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mari kita simak apa pendapat kalian semua, apa pendapat sahabat Siliwangi 1922 jika kondisi sudah seperti ini. Tulis dalam komen-komentar, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah perhatian dan pengertian kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita saksikan bagaimana cuplikannya. Assalamualaikum teman-teman. Itu tadi saya baca postingan Mas Wisnu transparan, bahasanya halus,
Bu, mari kita tuh belajar ngomong lugas, tegas gitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong, seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu Mas. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu kebanyakan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakannya banyak membangun ya cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan, sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat, bagus itu. Tapi di Indonesia tidak, akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia, kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan nanti yang menguntungkan cukong nggak akan bisa lagi kalau tidak sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis, sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Dilihat aja, silakan Anda membela rakyat, Anda akan dihujat, Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para cukong, menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum aparat baik militer maupun sipil dijadikan keparat. Itu. Jadi ya ini pandangan saya, kajian. Ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan, tanya seluruh perwira angkatan laut, tahukah undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan, bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk mana itu telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum, cukong menggunakan oknum ya, tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi, mari kita berjuang, mengatakan yang benar itu benar, dan salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodiklatal, Center of Excellence itu perintah pimpinan, penggunaan otak. Namun saya bisa salah, tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu, mari kita berjuang.
Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan, sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati negara kita sendiri, menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi, cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi, jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung. Tapi nggak peduli ya tersinggung. Atur suwun nggih. Salam. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Komando! 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 Sahabat Siliwangi 1922, demikian liputan hari ini. Semoga akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Cepi Paridikmat, Siliwangi TV 1922 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.